beribadah bersama-sama. Walaupun di rumah harus beribadah, jadi gereja kami sudah membuat video supaya teman-teman bisa beribadah lewat video ini. Tapi sebelumnya, satu, siapkan hati. Yang kedua, siapkan Alkitabnya. Ketiga, duduk yang manis ya. Yang keempat, jangan hanya nonton, tapi beribadah bersama-sama dengan bersungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Haleluya adik-adik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau siapkan hati kita bersama-sama dan kita katakan pujian kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan Yesus yang baik bagi kami. Kami akan sama-sama memulai ibadah kami. Mari Roh Kudus yang pimpin kami, biar ibadah yang kami lakukan menyukakan hati Tuhan. Baik semua adik-adik yang ada di rumah, mereka dapat bersukacita dan bergirang bersama-sama karena kami semua memiliki Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita akan sama-sama naikkan pujian kita, ku bersyukur. La la
Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi untuk Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, duduk yang rapi, kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami sungguh bersyukur kami ada sampai dengan hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Kini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari memberkati kami supaya kami bisa menjadi pendengar yang setia, bahkan kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami anak-anak, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya adik-adik. Gimana kabarnya? Baik saja. Ya, saat hari ini kita bisa di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan, itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik jangan pernah takut bahwa kehidupan kita selalu ada Tuhan, selalu berserta dengan kehidupan kita. Saat ini kakak mau bercerita tentang gimana Allah itu sangat dekat dengan kita. Seperti ada cerita adik-adik, di dalam Alkitab ada 3 orang pemuda. Dia orangnya yang takut dan setia akan Tuhan. Dia orangnya selalu bersama-sama dengan Allah. Allah selalu dekat dengan dia. Jadi kira-kira siapa ya adik-adik ketiga pemuda ini? Adik-adik ayo dengarkan. Duduk yang tenang, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Siapkan hati ya adik-adik, kakak mau bercerita. Di suatu wilayah Babel ada seorang raja yang gagah perkasa. Dia memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Dia mempunyai wakil-wakilnya banyak, memiliki tentaranya banyak, terus banyak lagi prajurit-prajuritnya. Karena kekayaannya adik-adik, dia membangun sebuah patung yang sangat tinggi, sangat besar. Lebarnya 2,7 meter, bahkan tingginya 27 meter adik-adik. Wah, tinggi kali ya adik-adik. Kakak aja tingginya segini, cuma 2 meter 65 cm. Udah tinggi segini kan adik-adik, apalagi 27 meter. Wah, tinggi sekali adik-adik. Nah, ketika pembangunan patung ini sudah selesai, raja ini memerintahkan kepada para pembesar-pembesar untuk berkumpul di tempat itu. Ketika sudah berkumpul, mereka untuk meresmikan patung yang sudah didirikan oleh raja itu. Setelah sudah berkumpul semuanya, raja ini memerintahkan kepada prajuritnya untuk berkata kepada semua orang-orang di situ, segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Mereka, setiap orang yang sudah mendengar sangkakala, seruling, kecapi, dan banyak lagi jenis-jenis bunyi-bunyian harus datang kepada dia untuk menyembah patung itu. Tetapi kalau tidak menyembah patung itu, dia akan dihukum. Dia akan dimasukkan ke dalam api yang sangat besar. Tetapi adik-adik, ada 3 pemuda yang tidak mau menyembah itu. Karena apa? Karena dia lebih dan lebih lagi. Dia cinta sama Tuhan. Dia dekat dan taat akan Tuhan. Nah, saat mereka tidak mau menyembah, ada beberapa orang Kasdim melaporkan kepada raja itu. Kalau ada 3 pemuda dari Yahudi tidak mau menyembah patung itu. Nah, waktu raja itu mendengar tentang itu, marahlah raja itu, lalu memerintah beberapa orang untuk memanggil ketiga pemuda itu untuk menghadap raja. Ketika pemuda itu menghadap raja, raja itu bertanya kepada ketiga pemuda ini, apakah kalian benar tidak mau menyembah patung yang sudah aku dirikan? Oke lah, kalau begitu saya beri kesempatan 1 kali lagi buat kalian. Ketika kalian mendengar suara sangkakala, seruling, kecapi, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, kalian harus datang menyembah patung itu. Kalau tidak mau menyembah, kalian akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Adik-adik, kira-kira apa yang dilakukan oleh ketiga pemuda ini? Dia menjawabnya, Tuanku Raja, hambamu sekali-kali tidak mau
menyembah patung yang sudah Tuanku Raja dirikan itu. Jikalau Allah yang kami puja dan kami sembah itu sanggup melepaskan kami, Allah kami akan melepaskan kami dari perapian itu, bahkan akan melepaskan dari tangan Tuanku Raja. Wah, ketika raja mendengar hal itu, raja semakin marah dan memerintah para prajuritnya untuk memanaskan api yang begitu besar itu 7 kali lipat panasnya. Waduh, panas sekali adik-adik. Tetapi ketika mereka memerintah prajurit-prajurit itu tidak takut sama sekali ketiga pemuda ini. Ketiga pemuda ini lalu disuruh diikat, lalu disuruh lemparkan ke dalam api itu. Karena perintah raja itu sangat keras, nah api itu dipanaskan luar biasa panasnya. Sehingga yang membawa ketiga pemuda ini ke atas terbakar mati. Ketiga pemuda ini masuk ke dalam perapian itu. Lalu apa yang terjadi? Terkejutlah raja itu. Dan raja itu bertanya, kayaknya tadi hanya 3 yang masuk di dalam perapian itu, keadaan terikat. Tetapi kenapa ya ada 4 orang yang berjalan-jalan di perapian itu dengan bebas? Raja itu sambil berpikir, kira-kira siapa keempat pemuda ini? Nah, yang keempat pemuda ini dilihatnya seperti anak dewa, badannya bersinar. Sambil mendekati pintu api itu, lalu raja itu memanggil ketiga pemuda ini. Hei, mari keluar, kalian bertiga. Lalu keluarlah mereka bertiga. Lah, ketika mereka sudah keluar, para pembesar-pembesar itu melihat dan menyaksikan mereka. Mereka tidak terbakar kulitnya, bajunya, rambutnya pun tidak terbakar. Mereka sangat takjub kepada Allah mereka. Siapa ya kira-kira ketiga pemuda ini? Ketiga pemuda ini adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan raja ini adalah Raja Nebukadnezar. Nah adik-adik, mereka bisa diselamatkan. Itu semua karena mereka setia, taat, dan takut akan Tuhan. Ketika orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka akan disertai Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan selalu berserta dengan mereka. Tuhan sanggup menolong kehidupan mereka. Bahkan menolong kehidupan adik-adik yang selalu setia dan taat akan Tuhan. Nah, akan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita sama-sama mengucap syukur dengan cara beribadah dengan setia, memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita, dan tetaplah berdoa. Adik-adik, untuk mengingat cerita ini, mari kita membaca dan menghafalkan ayat hafalan di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat bagian A. Sekali lagi ya, di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat bagian A. Begini firman Tuhan, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekali lagi ya adik-adik, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah itu adik-adik, mereka bertiga, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak takut akan bahaya. Karena apa? Karena Allah selalu berserta mereka. Kehidupan mereka ditolong oleh Tuhan. Bahkan Tuhan pun sanggup menolong kakak juga adik-adik. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kita doa Bapa kami bersama-sama. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, video sekolah minggu hari ini selesai ya. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam video yang baru, dan kita semua sama-sama beribadah kembali. Oke?
tetap di rumah, jangan kemana-mana. Sampai jumpa.